Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Bunga Rizkia dari kelas 2 FEA dan teman saya. Halo guys, perkenalkan nama aku Nova Muhammad Al-Hajari, aku dari kelas 2 FPA. Di sini kita akan memberi tips and trik bagaimana caranya liburan hemat. Simak video berikut ini. Ngapain kak? Halo guys, nah tadi kan temen aku udah ngasih tahu kalau kita bakal ngasih tips and trik buat liburan hemat. Nah salah satunya tips yang pertama tuh kita harus survei dulu tempatnya. Nah karena kita gak mungkin kalau surveinya langsung, jadi kita bisa guna ini kayak aku pakai YouTube buat survei tempat yang bakal aku tuju. Jadi kita bisa tahu di sana nanti ada destinasi wisata apa aja, terus lingkungannya juga kayak gimana, budayanya kayak gimana, dan yang paling penting tuh rute. Kita bisa tahu rute dari tempat asal ke destinasi yang mau kita tuju itu kayak gimana rutenya dan bisa naik apa aja. Cara yang kedua, apabila kalian sudah menentukan tempat wisata, segera lakukan pemesanan. Pemesanan ini lebih baik dilakukan jauh-jauh hari karena menghindari kehabisan stok, yang terutama yaitu memesan hotel atau tempat menginap. Yang kedua, memesan alat transportasi. Lalu yang ketiga, memesan tour guide apabila kalian ingin liburan memakai tour guide. Pemesanan dari jauh-jauh hari juga biasanya ada banyak banget promo di berbagai aplikasi online untuk pemesanan tersebut. Promo-promo ini akan membantu mengurangi biaya yang akan kita keluarkan untuk liburan nanti. Kalian dapat melakukan pemesanan online melalui website atau aplikasi. Berikut beberapa rekomendasi aplikasi yang biasa dipakai untuk pemesanan online. Yang pertama ada Traveloka, Agoda, Airbnb. Nah, Traveloka dan Agoda ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk memesan hotel atau penginapan. Lalu bisa juga untuk alat transportasi, ada bus, travel, kereta, atau pesawat. Lalu ada Airbnb. Airbnb ini khusus untuk pemesanan villa atau hotel atau guest house, ya, untuk tempat menginap. Sekarang aku mau ngasih tahu tips yang ketiga. Nah tips yang ketiga itu yaitu kita kalau mau lagi liburan tuh harus bawa cash. Nah nih kita harus bawa cash. Kenapa harus bawa cash? Soalnya dengan kita megang uang cash itu kita bakal bisa lebih memanage. Jadi nggak pakai debit terus, nggak pakai m-banking. Nah biasanya kalau pakai m-banking kayak gitu uang kita jadi cepet habis. Sedangkan kalau cash, jadi kita bisa melihat secara real uang yang kita pegang sekarang berapa lagi. Oke. Cara yang keempat, hindari liburan pada high season. Karena liburan pada high season atau musim liburan, biasanya harga tiket wisata, harga hotel atau penginapan, harga transportasi, harga tempat makan atau restoran jauh lebih mahal daripada hari biasanya. Liburan tidak pada high season jauh lebih nyaman daripada liburan pada high season. Karena liburan yang tidak pada musim liburan, pengunjungnya bisa jauh lebih sedikit, jadi kita lebih nyaman dan menikmati liburan kita. Dan foto-foto juga jadi lebih bagus. Cara yang kelima, selalu catat pengeluaran kita selama liburan. Hal ini agar kita mengetahui kemana saja uang kita pergi dan untuk apa aja uang itu dibelanjakan. Jadi kita dapat menekan pengeluaran kita selama liburan dan menghindari kita untuk boros, apalagi berfoya-foya dalam berbelanja. Nah sekarang aku mau ngasih tahu tips yang keenam atau tips yang terakhir buat liburan hemat ini. Nah tipsnya yaitu kalau kalian mau belanja keperluan barang-barang selama liburan, kalian pertama harus buat list dulu nih kayak gini. Udah dibuat listnya, kalian belanja ke supermarket atau toko grosir yang menurut kalian paling murah di daerah kalian. Nah terus selama belanja kalian harus selalu sesuai list, jangan sampai kalian belanjanya keluar dari list, soalnya nanti kalian akan lebih boros. Nah kalau kalian belanja sesuai di list, uang kalian bakal di manage secara baik, jadi liburan kalian akan lebih hemat.
Selamat mencoba. Nah, itu dia 6 tips and trik bagaimana cara liburan hemat. Mari kita simak cara penerapannya. Perjalanan dimulai dari Rancaekek menuju stasiun Haur Pugur, lalu dari stasiun Haur Pugur dilanjutkan menuju stasiun Kiara Condong dengan tiket Rp5.000. Dan dari Kiara Condong menuju ke Kuto Arjo menggunakan kereta Kuto Jaya Selatan dengan tiket Rp62.000. Perjalanan dari Kiara Condong menuju Kuto Arjo memakan waktu kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan. Sekitar jam 5 subuh saya nyampe di stasiun Kuto Arjo. Dari Kuto Arjo perjalanan dilanjutkan menuju kota Yogyakarta menggunakan kereta Prambanan Express dengan harga tiket Rp8.000. Setelah 1 jam perjalanan akhirnya nyampe di kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta ini saya memutuskan untuk sarapan pagi terlebih dahulu dengan harga Rp5.000 karena hanya membeli nasi. Lalu setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju stasiun Valur yang berada di daerah Solo menggunakan kereta komuter lain dengan harga tiket Rp8.000. Dari stasiun Valur untuk melanjutkan perjalanan ke base camp menggunakan Grab dengan harga Rp45.000 per orang. Dan di perjalanan saya mampir ke pasar untuk berbelanja kebutuhan nantinya di gunung. Setelah 2 jam perjalanan nyampe di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Di sore hari saya membeli pentol kuah seharga Rp10.000. Pada Senin malam saya tidur di base camp Gunung Lawu. Lalu pada Selasa paginya saya packing siap-siap untuk berangkat menuju pendakian ke Gunung Lawu. Namun sebelum kita melanjutkan pendakian, maka kita harus terlebih dahulu mengisi registrasi dan juga diberi arahan oleh petugas sebelum akhirnya bisa melanjutkan pendakian. Di Gunung Lawu ini terdapat Candi Ketek dan juga terdapat kolam yang diyakini sebagai tempat pemandian Dewi. Setelah 1 jam perjalanan saya sampai di pos 1 Gunung Lawu. Lalu melanjutkan perjalanan kembali dengan trek yang cukup curam menuju ke pos 2. Setelah 1 jam perjalanan akhirnya nyampe di pos 2. Lalu pada perjalanan menuju pos 3 kabut mulai turun dan jalan semakin terjal. Setelah 1 jam 30 menit akhirnya nyampe di pos 3. Lalu dilanjutkan ke pos 4. Cuaca semakin mendung. Di pos 4 ini saya istirahat dulu, makan siang, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5 dan terdapat satu tanjakan yang sangat curam. Pos 5 ini indah sekali karena berupa sabana yang begitu luas. Jadi selama perjalanan kita melewati sabana. Dan akhirnya nyampe di pos 6 di Kupakan Menjangan. Di pos 6 ini kita mendirikan tenda. Menu makan malam yaitu bala-bala dan bakso. Di malam hari hujan turun cukup deras. Pada jam 5 subuh hari Rabu memulai perjalanan menuju ke puncak Gunung Lawu. Setelah 30 menit perjalanan saya sampai di Pasar Dieng. Setelah berjalan sekitar 2 jam, akhirnya saya sampai di puncak Hargodumilah yaitu puncak Gunung Lawu di ketinggian 3.265 mdpl. Pemandangannya sangat indah sekali.
Setelah dari puncak, saya sarapan terlebih dahulu di warung Boyem yang merupakan warung tertinggi di Indonesia. Setelah sarapan, lalu saya melanjutkan perjalanan turun menuju ke tempat camp, lalu beres-beres di tempat camp. Sekitar jam 11 saya melanjutkan perjalanan turun gunung yang memakan waktu sekitar 4 jam hingga sampai di pos registrasi. Pada keesokan harinya saya memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu di Malioboro. Dari Yogyakarta melanjutkan perjalanan menuju Kutoarjo menggunakan KRL. Perjalanan pulang saya dari Kutoarjo menuju kota Bandung menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, akhirnya saya sampai di Bandung di stasiun Haur Pugu Rancaekek, lalu melanjutkan perjalanan pulang menggunakan ojek. Nah, itu dia teman-teman tips and trik liburan hemat dan juga video penerapan tips and triknya. Semoga membantu kalian yang mau liburan hemat juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.